belas kasihannya tidak terbatas. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Secara dunia, seorang raja selalu berkuasa, memiliki banyak pasukan, dan dapat melakukan apa saja yang ia mau. Tetapi hari ini, saat kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, justru dihadapkan dengan kisah Yesus yang dimahkotai duri di kayu salib, diolok-olok. Yesus tampak sebagai raja yang tidak berdaya, kalah oleh kekuatan jahat yang sejak awal karyanya mengincar dirinya. Pada akhir hidupnya, Yesus sang raja yang terlihat lemah di mata dunia, justru menganugerahkan suatu karunia yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Yesus menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Ia menganugerahkan kerajaan surga terhadap penjahat yang mau bertobat. Kehadiran Yesus di dunia ini memang bukan untuk membangun kesuksesan dan kemakmuran, tetapi ia ingin agar para pendosa bertobat dan mengajak kita masuk dalam kerajaannya yang bukan kerajaan dunia. Dulu saya pernah membenci seseorang, sangat benci, karena ia adalah orang yang saya tolong tetapi menusuk dari belakang. Bila teringat perbuatannya, saya rasanya mau marah-marah. Seorang teman menasehati supaya saya mau mengampuni dan membawanya dalam doa. Bagaimana bisa mendengar namanya disebut, meskipun untuk orang yang berbeda saja, telinga saya langsung panas. Hingga suatu malam saya tidak dapat tidur nyenyak, resah, sakit kepala, dan dada terasa mau meledak. Kemudian saya bangun dan berdoa, "Tuhan, ampuni saya." Sungguh ajaib, sakit kepala saya langsung hilang dan dada terasa lega. Sejak hari itu, saya sudah mengampuni orang tersebut, bisa menyapa dan mendoakannya. Pesta Kristus Raja hari ini mengajak kita semua untuk mawas diri. Sejauh mana perjalanan hidup beriman kita semakin dewasa dan berbuah, sehingga kita sungguh dirajai oleh Allah. Keselamatan sejati terjadi lewat iman, yaitu pembaruan menyeluruh lewat pengampunan dosa. Ya Tuhan,
Bantulah aku agar dapat memanggul salib kehidupanku, sehingga aku dapat menerima rahmat kerajaan surga, sebagaimana Kau anugerahkan kepada penjahat yang bertobat.